Earthmoving merupakan proses atau metode pemindahan material berupa tanah atau batuan dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Biasanya aktivitas earthmoving ini terkait dengan beberapa pekerjaan seperti pertambangan, konstruksi, atau penyiapan lahan, pembentukan elevasi, menata kerapatan tanah, dan moisture sebagai konten dari material tanah. Earthmoving terdiri dari beberapa sub pekerjaan seperti excavating atau pengerukan tanah, loading, hauling, placing, compacting, grading, dan finishing. Excavating atau penggalian yaitu kegiatan penggalian tanah material yang akan digunakan atau dibuang menggunakan alat gali seperti ekskavator. Ada beberapa kategori jenis material. Ada material biasa, ini tidak perlu ripping ataupun blasting, bisa langsung di stockpiling atau di loading. Kemudian material keras, ini harus memerlukan ripping menggunakan dozer atau ekskavator yang diberi ripper. Kemudian ada lagi batuan kompak. Jadi untuk jenis material ini harus menggunakan blasting atau menggunakan rock breaker, baru bisa diangkut atau di loading atau di stockpiling karena kekerasan materialnya sudah cukup lumayan. Di dalam pekerjaan excavating dan loading biasanya memerlukan sedikitnya dua alat berat. Yang satu excavator atau loader, yang kedua adalah alat hauler, biasanya digunakan dump truck. Nah, untuk menghitung kapasitas produktivitas dari kegiatan ini, setiap alat mempunyai kapasitas masing-masing dan spesifikasi yang tertera pada peralatan tersebut. Faktor kecepatan produksi juga dipengaruhi oleh jenis kekerasan dari material yang digali. Jenis material yang semakin keras, maka proses penggalian semakin lama. Butuh peralatan support lain untuk menggemburkan tanah tersebut supaya proses penggalian atau loading bisa berjalan dengan produktif dan maksimal. Kemudian faktor berikutnya adalah dipengaruhi juga oleh sifat-sifat fisik tanah atau material, kemudian jarak angkut jauh dan dekatnya, berikutnya tujuan akhir pekerjaan, kemudian keadaan, situasi, dan kondisi lapangan. Ini tergantung juga cuaca ya. Kemudian tuntutan kualitas. Yang terakhir adalah skala proyek, menentukan besar dan kecil proyek juga mempengaruhi waktu dan kecepatan penyelesaian pekerjaan tersebut. Berikutnya adalah faktor efisiensi kerja. Keadaan medan, apakah memuaskan, bagus, biasa, atau buruk. Kemudian di tabel ada angkanya ya. Kemudian setelah itu keadaan alat, apakah alatnya memuaskan, bagus, biasa, atau buruk. Faktor efisiensi waktu juga menentukan kondisi kerja, apakah menyenangkan, normal, atau buruk atau jelek. Efisiensinya ada di 0,90, 83, dan 76. Ini menjadi faktor acuan untuk nilai efisiensi waktu. Berikutnya juga dipengaruhi oleh faktor efisiensi operator. Apakah keterampilan operator baik, normal, atau jelek. Di situ juga ada tabel yang sudah tertera angkanya. Kondisi peralatan yang tidak prima juga mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pekerjaan. Maka diperlukan data-data atau tabel mesin availability. Di sini nanti digunakan sebagai rumus atau acuan untuk menghitung
produktivitas yang ditentukan oleh pekerjaan tersebut. Maka pentingnya adalah peralatan-peralatan yang siap kerja dan tidak banyak mengalami kerusakan sehingga pekerjaan tidak terkendala. Tabel berikut adalah rumus dari mesin availability, di mana MA sama dengan WH dibagi WH plus RH plus BDH kali 100%. Kemudian tabel di bawahnya adalah PA atau physical availability sama dengan WH plus standby atau STBH dibagi WH plus RH plus BDH plus STBH kali 100%. Ini adalah rumus untuk menghitung physical availability dari peralatan. Di tabel ini juga dijelaskan adalah bahwa MA adalah mesin availability, kemudian WH adalah working hours, biasanya dihitung dijadikan second atau detik. RH adalah repair hours, waktu perbaikan. Kemudian BDH adalah breakdown hours atau jam kerusakan. Yang berikutnya adalah STBH adalah waktu alat atau jam standby pada peralatan tersebut. Berikutnya kita juga harus mengenal tabel dari perbandingan material antara LCM dengan BCM. BCM adalah bank kubik meter atau tanah asli yang masih padat belum terbongkar. Kemudian LCM adalah loose kubik meter atau tanah yang sudah digali. Tentu ini memberikan perbedaan jumlah karena tanah yang sudah tergali mengalami penggemburan sehingga jumlahnya akan tentu lebih banyak. Bucket faktor atau faktor muat juga dipengaruhi oleh jenis material. Kita lihat di tabel ada material butiran campuran lembab. Itu kalau tanah asli 0,95 sampai 1, kalau sudah gembur menjadi 95 atau 1, ini cenderung hampir sama. Kita ambil contoh berikutnya adalah butiran beragam. Butiran beragam kita ambil yang 12 mm sampai 29 mm. Kita lihat di dalam tabel pada nilai BCM 0,85 sampai 0,90. Setelah jadi LCM dia menjadi 0,85 dan 0,90. Ini cenderung sama karena ini adalah material butiran beragam. Yang agak berbeda adalah material dari hasil peledakan. Kita lihat di bagian ledakan buruk dengan balok-balok batu, ini BCM-nya 0,60 sampai 0,65. Kemudian di dalam LCM menjadi 0,85 sampai dengan 0,90. Ini sangat berbeda ya, mengalami pengembangan atau kenaikan jumlah yang cukup signifikan banyak. Jadi adalah contoh dari tabel perbandingan antara BCM dengan LCM. Ini hanya acuan, seperti ini umumnya yang digunakan. Bucket capacity biasanya ada dua jenis ya, untuk hibit capacity atau stroke capacity. Nanti dari dua jenis ini mempengaruhi fill factor atau faktor efisiensi jumlah
muatan pada paket di ekskavator tersebut. Ini adalah contoh loading pada material gembur. Kita lihat paket fill faktornya hampir mencapai 100%. Ini adalah loading pada material yang cukup keras, sehingga paket fill faktornya tidak bisa, kalau kita lihat hanya sekitar 60%. Sehingga ini juga menjadi kendala untuk mempercepat produktivitas. Ini kita lihat ini agak penuh, yang tadi agak kurang ya. Jadi kalau kita rata-rata mungkin paket fill faktornya average sekitar 70% atau 60%. Tabel ini adalah tabel untuk menghitung kapasitas produksi ekskavator, di mana rumusnya adalah QE sama dengan H kali 3600 per cm kali E sama dengan meter kubik per jam, di mana QE adalah kapasitas produksi ekskavator, kemudian H-nya adalah produksi per cycle. Nah, untuk memperoleh produksi per cycle itu berasal dari kapasitas bucket dikalikan faktor bucket atau bucket fill factor. Huruf E di sini mewakili dari faktor efisiensi kerja. Kemudian CM adalah cycle time, per satuannya adalah second atau per detik. Jadi dari beberapa faktor yang disebutkan tadi, yang diwakili oleh huruf-huruf tadi, itu nanti akan menghasilkan berapa kapasitas produksi dari ekskavator ini meter kubik per jamnya. Jadi berapa meter kubik per jam yang dia dapatkan untuk produktivitas ekskavator ini. Standar cycle time pada tiap-tiap peralatan akan berbeda. Biasanya semakin besar jenis alatnya, maka standar cycle time-nya akan semakin kecil. Demikian sebaliknya, semakin kecil alatnya, maka standar cycle time-nya semakin besar karena dipengaruhi oleh kecepatan gerak pada ekskavator. Kita lihat data tabel pada cycle time per second. Ini kita ambil contoh adalah unit Komatsu model Begho ya. Untuk model Begho ini kita lihat PC200 itu antara 13 sampai 16 detik pada sudut 45 sampai 90 derajat. Kemudian 16 sampai 19 detik pada saat dia pengambilan pada sudut swing 90 sampai 180 derajat. Ini untuk sekelas PC200. Kita ambil lagi contoh satu tabel ke PC400. Untuk sudut swing 45 sampai 90 derajat di PC400 memerlukan waktu 16 sampai 19 detik. Kemudian pada sudut 90 sampai 180 derajat dia memerlukan waktu 19 sampai 22 detik per cycle time. Nah, perbedaannya cukup lumayan. Maka semakin besar alatnya akan semakin lambat gerakannya, sehingga cycle time-nya semakin kecil atau semakin lambat juga. Tapi kapasitas produksinya semakin besar karena kapasitas bucketnya lebih besar. Tabel ini nanti akan dijadikan acuan standar untuk menghitung cycle time sebuah ekskavator. Standarnya dari pabrik sudah ditentukan waktunya seperti yang ada di tabel tersebut.
Sehingga tabel nanti sangat penting untuk acuan ya, nanti dibandingkan dengan aktualnya seberapa. Apabila nanti tidak tercapai, kita lihat apa pengaruhnya, sehingga kenapa produktivitas tidak tercapai. Apakah cycle time-nya lebih lambat atau ada faktor-faktor lain seperti material dan keahlian operator. Ini adalah contoh loading yang sudut swingnya melebihi dari 90 derajat. Jadi ini akan lebih memakan waktu lama untuk cycle time, karena pengambilan jarak materialnya jauh, juga mengangkat materialnya lebih lambat karena posisi material di bawah, kemudian truknya berada di atas. Bila dibandingkan dengan loading ini, maka kecepatannya bisa 2 kali lebih cepat dibandingkan dengan metode yang sebelumnya, karena sudut swingnya ini bisa kurang dari 45 derajat atau tidak lebih dari 90 derajat. Yang dimaksud dengan satu cycle time ekskavator itu terbagi dari 4 momen, di mana momen pertama adalah momen excavating atau momen menggali material. Kemudian setelah menggali, ekskavator akan melakukan swing dengan bucket berisi material. Momen ketiga adalah pada saat ekskavator menumpahkan material ke dalam alat hauler. Yang momen keempat, ekskavator kembali swing ke posisi digging atau ke posisi excavating atau posisi penggalian tadi, namun dengan posisi bucket yang kosong. Itu yang dimaksud dengan satu cycle time. Nah, untuk mengetahui berapa cycle time yang menjadi standar pabrik setiap alat atau setiap jenis alat, maka bisa dilihat di tabel yang sudah dijelaskan tadi. Ini adalah contoh satu cycle time. Ini momen menggali atau excavating, kemudian swing dengan beban atau swing load. Kemudian momen ketiga adalah menumpahkan material ke dalam alat hauler. Momen keempat, kembali lagi ke tempat penggalian atau excavating. Ini tadi yang dimaksud dengan satu cycle time pada ekskavator. Nah, sekarang di dump truck ini memerlukan berapa bucket? Kalau dia misalnya memerlukan 4 bucket, berarti dia butuh 4 cycle time ekskavator. Jadi tinggal hitung nanti waktunya berapa. Bench loading adalah metode loading yang sangat efektif. Tetapi penempatan ketinggian ekskavator pada material terhadap dump truck apabila tidak seimbang, ini juga akan menjadi hambatan tersendiri. Contohnya adalah yang nomor 1, itu di sekitar 40%, itu efektif antara jangkauan material dan pada saat ekskavator menumpahkan material ke alat hauler. Bila dibandingkan dua gambar di bawahnya, apabila terlalu tinggi, ini juga susah untuk menjangkau truk pada saat mengisikan material. Material akan banyak berhamburan, kemudian front loading akan rusak, dan pengisian alat hauler tidak bisa maksimal. Artinya tidak bisa terisi penuh sampai ke vessel depan, karena jangkauan arm dan boom pada ekskavator tidak sampai atau tidak mencukupi untuk menjangkau bagian depan dari vessel alat hauler.
Berikutnya adalah tabel rumus taksiran produksi pada ekskavator, di mana TP sama dengan KB kali BF kali 3600 kali FK per CT sama dengan meter kubik per jam, di mana TP adalah taksiran produksi ekskavator meter kubik per jam. Kemudian KB adalah kapasitas bucket meter kubik dalam LCM. Kemudian FK adalah faktor koreksi total. Kemudian CT adalah cycle time. Sedangkan BF adalah bucket fill factor. Angka 3600 di dalam tabel ini mewakili dari jumlah detik dalam 1 jam. 1 jam ada 60 menit, kalau dijadikan detik 60 kali 60 adalah 3600 detik dalam 1 jamnya. Jadi angka ini berasal dari satuan. Mari sekarang kita buat satu contoh kasus perhitungan pada sebuah proyek penggalian material, di mana ini melibatkan beberapa alat hauler dan alat loading. Nah, berapakah total produksi yang dihasilkan oleh alat-alat tersebut di dalam hitungan per jam per BCM? Mari kita pelajari contoh kasus berikut ini. Dalam contoh kasus ini, sebuah PT, katakanlah sebuah PT ya, atau di sini ditulis UTSG, salah satu, ngambil random aja namanya, kita buat sendiri, menggunakan ekskavator PC 200/8 untuk operasi pemuatan ke dump truck. Kedalaman galiannya 30% dari maksimal diggingnya. Kondisi galian tingkat kesulitannya sedang, tanah normal biasa yang diambil dari bekas lahan sawah masyarakat. Volume galian 2000 meter kubik. Faktor mesin availability 90%. Faktor skill operator di 85%, kemudian efisiensi waktu di 85% dengan sudut swing 60 derajat atau 15 detik per cycle time. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan galian tersebut? Sekarang kita pecahkan. Volume total galian 2000 meter kubik BCM kali 1,25 sama dengan 2500 meter kubik LCM. Jadi dari 2000 BCM menjadi 2500 LCM karena ada faktor pengembangan 1,25. Kemudian faktor koreksi total itu ada 0,49%. Ureanya adalah ada 0,9 dan sebagainya. Itu terdiri dari beberapa faktor yang sudah dijelaskan di atas tadi. Nah, sekarang kita masuk ke rumus. TP adalah total produksi. Rumusnya adalah KB kali BF kali 3600 kali FK per cycle time sama dengan meter kubik per jam. KB atau kapasitas bucket itu adalah 0,8 kubik kali bucket faktor 1,1
dikalikan 3600 dikalikan faktor koreksi 0,49 per cycle time kali 0,9, sedangkan cycle time-nya adalah 15 detik untuk sudut swing 60 derajat, jadi hasilnya adalah 13,5. Jadi hasil akhir adalah 114,98 meter kubik per jam produksi dari ekskavator BC200-8. Nah, untuk memperoleh waktu yang diperlukan untuk penggalian jumlah material tersebut adalah jumlah material 2500 LCM dibagi kapasitas produksi per jam, yaitu 114,98 meter kubik per jam. Jadi hasilnya yang diperlukan untuk menggali sebanyak material tersebut adalah 21,74 jam. Jadi estimasi waktu sekitar 2 hari kalau hanya dilakukan pada shift siang atau siang hari saja. Tentu ini hanya taksiran, nanti lebih aktualnya di lapangan, tetapi secara rumus atau hitung-hitungan ya kurang lebih seperti ini. Baik, tadi sudah ada contoh kasus yang sudah kita buat ya. Nanti mohon dikoreksi kalau ada kekeliruan atau kesalahan. Berikut kita akan belajar lagi tentang menentukan berapa jumlah alat yang diperlukan untuk satu proses penggalian. Jadi ini nanti satu ekskavator butuh berapa dump truck. Nah, data-datanya adalah menggunakan ekskavator PC400 dengan sudut swing 180 derajat, kedalaman dijing 3 meter, kemudian efisiensi kerja atau FK itu 0,67, target produksi 1989,2 ton, jam kerja efektif 6 jam, kemudian density material dari BCM ke LCM menjadi 1,25 ton per LCM. Sedangkan dump truck yang digunakan adalah kapasitasnya 12 meter kubik. Sekarang pertanyaannya adalah berapa jumlah alat yang diperlukan? Nah, di samping sudah ada rumus jawabannya, di mana huruf-huruf tersebut sudah kita jelaskan mewakili apa. QE kali E kali per CM 3600 dan sebagainya sudah kita jelaskan. Terus target produksi sama dengan target volume per waktu tersedia, itu akan ketemu hasil berapa ton per jam per alat. Nah, sekarang jumlah alat sama dengan target per jam dibagi kapasitas alat. Kira-kira berapa alat yang dibutuhkan? Nanti silahkan diisi di rumus yang sudah dilampirkan di sini. Demikian tadi rekan-rekan YouTube yang budiman untuk episode kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon saran, koreksi, serta kritik agar channel ini tetap berkembang. Dan terima kasih, selalu setia di Education Channel.